kita baca ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Saya baca perikopnya dan kita mulai membaca bersama-sama. Haleluya. Tiga. Haleluya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia pada segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan kehidupan sakral. Pujilah Dia dengan kamus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebahan dan tanda-tanda. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan derajat yang tinggi. Pujilah Dia dengan derajat yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk dan kita mengaminkan mazmur pujian kita dengan menyanyi bersama dalam Kidung Jemaat nomor 10 ayatnya yang pertama. Kidung Jemaat nomor 10 ayatnya pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, dan kata-kata selanjutnya. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita di sore hari ini, yaitu terdapat dalam kitab Habakuk pasalnya yang ketiga. Perjanjian Lama, kitab Habakuk pasalnya yang ketiga, kita akan membaca ayat pertama sampai ayatnya yang ke-19. Kitab Habakuk pasalnya yang ketiga, kita akan membaca mulai ayat pertama sampai ayatnya yang ke-19. Dan untuk mengaminkan pembacaan firman Tuhan, kita siapkan Kidung Jemaat nomor 49. Kalau sudah dapat, Bapak Ibu, Alkitab tetap terbuka. Mari kita berdoa, minta pimpinan kuat bangsa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang pengasih, penyayang, dan berlimpah kasih setia, kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwasanya kasih dan anugerah Tuhan selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan itu baik, amat baik dan sangat baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sebagai cinta kasih kami, balasan kami kepada Tuhan. Kami ada dalam suatu persekutuan keluarga Allah. Kami akan membaca firman Tuhan. Mari Bapa, berkati kami, urapi kami, sucikan dan kuduskan kami serta layakkan kami untuk kami membaca firman Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini dan juga kesaksian yang akan dibawakan oleh anakmu Fransina bin, bagi kami semua Bapa, menjadi berkat bagi kami yang hadir di sore hari ini, sehingga kami pulang ada berkat yang kami bawa bagi kehidupan kami untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan firman bagi kami ya Bapa, kami telah siap untuk membaca firman Allah yang adalah kekuatan Allah. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya baca untuk kita. Dan selesai kita membaca, saya persilakan Adik Fransina juga Ibu mendampingi di dalam kesaksiannya. Bapak Ibu doa ikut di dalam hati ya. Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan
Tuhan telah dengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri teman, dan Yang Maha Kudus dari pegunungan perang. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kus yang tertekan, kain-kain tenda tanah Midian bergetar. Terhadap sungai-sungaikah, ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit, atau terhadap lautkah amarahmu, sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar. Air bah menderu, lalu samudera raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panamu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau meluangkan, engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau menemukan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya ia mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air ia membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggulinglah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengat, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah, Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita aminkan dengan menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 49. Kidung Jemaat nomor 49, kita menyanyi bait yang pertama, firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk
oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya sampaikan kita punya ibadah ini sedikit beda, ya. Kita punya ibadah yang sedikit beda hari ini. Kita ada dalam kesaksian oleh Adik Fransina. Ya. Kilas balik sedikit. Adik Fransina ini sakit cukup lama di rumah sakit Selebih Sulu. Tetapi puji Tuhan, berapa hari? Saya lupa. 1 bulan. Di rumah. Ya. 2. Ya. Tidak bicara, tidak bisa makan. Jadi kita orang istilahnya dalam keadaan bilang keadaan apa? Koma. Tidak bisa bicara, bisa mendengar. Saya percaya kesaksian ini akan memberkati Bapak Ibu. Oke, tidak buang-buang waktu, dipersilakan mari. Atau saya dampingi lagi kan? Ya, oke. Saya dampingi lagi. Nah, kita perkenalkan nama dulu kan? Langsung. Lama dulu. Waktu dimulai. Perkenalkan, nama saya Fransina Piet. Saya keluar rumah sakit sudah 4 kali. Pertama di rumah sakit Angkatan Laut, tidak ada penyakit. Terus sakit lagi di rumah sakit Pertamina. Kedua lagi masuk kembali di rumah sakit Pertamina, tidak ada penyakit lagi. Terakhir di Selebih Sulu, sama juga. Berapa banyak dokter dan ahli-ahli yang masuk diperiksa, tidak ada penyakit. Dan saya masuk rumah sakit tanggal 18 Januari, keluar tanggal 17 Februari. Dan itu tidak bisa bicara, tidak bisa bangun, tidak bisa berjalan. Sampai di rumah itu saya tidak bisa makan di selang. Makanan di blender, tidak bisa apa-apa. Terus tidur malam tanggal 9 Maret mau masuk tanggal 10 jam subuh, Tuhan buka satunya buka suara. Kata pertama yang saya panggil mama itu jam 4 subuh. Belum bisa bangun, belum bisa berjalan. Lewat 1 bulan tanggal 2 April itu jam 9 pagi, mama, bapak, dan saya bersama kakak perempuan kita ibadah pagi. Ibadah di rumah dalam keadaan berdoa, langsung saya bangun dulu. Lewat 1 bulan lagi tanggal 2 Mei saya bangun, langsung saya berjalan. Jadi lewat 1 bulan. Terus tanggal 19 Maret 2023 kemarin, Bapak anak tua masih pergi pelayanan di rumah. Itu jam 9 pagi Tuhan datang jemput saya.
berpikiran pergi balik dan pergi selamat. Tapi saya bilang, mama jangan, bilang saja iya. Dan bapak bilang pergi sudah. Pas bapak majelis pulang, langsung Tuhan bawa saya. Tempat pertama yang saya pergi dan saya lihat itu Taman Eden. Selesai dari Taman Eden, kita pergi ke pintu neraka. Selesai dari pintu neraka, pintu surga, dan lanjut ke pintu emas. Jadi ada 3 pintu di surga. Hari kedua, Tuhan bawa saya pergi ke Golgota, tempat yang Tuhan Yesus mau disalibkan. Hari ketiga, Tuhan bawa saya pergi ke Laut Golgota. Dan hari keempat, Tuhan bawa saya pergi ke Mekah, tempat yang orang yang agama Islam dorang bijak sana, yang dorang bilang tanah suci. Dan saya akan menyampaikan pesanan dari Tuhan buat kita semua. Dan pesanan itu bukan hanya orang-orang yang sudah tua, tapi juga anak-anak muda. Tuhan bilang kita sekarang ini sudah masuk tahun rahmat Tuhan. Jadi kita tidak boleh kita tinggalkan kita punya kegiatan dunia. Dan sekarang ini kita hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu ada mau tanya yang berkaitan dengan tadi yang Tuhan bawa dia itu kemana tadi? Ke Taman Eden, ke pintu surga, pintu neraka, pintu emas, laut kosong. Silakan tanya apa yang ada di sana. Cerita lagi cara Tuhan ambil yang benar. Ya, jadi cara Tuhan datang jemput kami itu kami tidur dari Tuhan ambil. Tetapi kami tidak berjalan di tanah, kita melayang saja. Pakai kereta kuda. Oma tanya apa? Maksudnya saya tanya kereta kuda itu waktu jalan itu kira-kira ada bayangan kira sebagai manusia biasa atau karena Tuhan sesuatu yang layak Itu tidak lagi di dunia ini, sudah di luar. Iya, sudah beda alam. Ada tanya lagi. Ya, begini. Jadi ada ini di bawah, tubuhnya tetap, tapi rohnya di bawah. Ya. Nah, makanya waktu dia mau pergi, tambahan ini ibu bapaknya jaga dia, tapi dengan timer waktu yang dia pergi berapa. Nah, jadi tubuhnya tetap ada, dia bekus itu dia, di rohnya di bawah. Ya, lanjut. Ada tanya lagi, maksudnya ada itu saja ke tempat-tempat tersebut alkohol semua coba ada jelaskan apa saja yang ada lihat di tempat itu, mulai Taman Eden apa saja yang ada lihat sampai ke Mekah itu supaya kita puas, supaya Tuhan puas. Iya, maksudnya yang ada apa saja yang dilihat itu dan Tuhan pesan apa di tempat itu. Yang hari kedua siapa? Maksudnya yang Yesus bawa di sana apa yang Yesus kasih? Iya, apa yang ada? Jadi Taman Eden itu
tidak ada. Apa yang tidak ada di dunia ini semua ada di sana. Yang ada dan tidak ada di dunia semua ada di sana. Terus kalau pintu surga masih kosong, belum ada satu orang pun yang masuk surga, masuk neraka. Orang-orang yang sudah mati 1000 tahun yang lalu semua itu terkumpul di pintu emas. Nanti sangkakala berbunyi, baru yang sudah Tuhan kehendaki baru masuk surga masuk, dan yang masuk neraka masuk. Kalau yang di Mekah, Di Mekah, oh ada di Mekah lagi ya? Ya. Kalau yang di Mekah itu mungkin Bapak Ibu orang tahu dia punya masjid, punya yang di bagian atas yang kayak bola itu. Itu waktu Tuhan jemput saya, dia punya di atas itu terbuka kayak bunga yang mekar, terbuka. Terus saya dengan Tuhan turun langsung di dalam Ka'bah. Tetapi sebelumnya saya tanya Mama, sebelum pergi saya tanya dulu, Mama, Ka'bah itu ada apa dalam? Ka'bah. Terus Mama bilang dari orang cerita-cerita katanya itu orang suka kepala babi dalam. Tapi saya bilang, Mama, di dalam Alkitab orang yang agama Islam orang itu binatang haram bagi orang. Selesai saya dengan Mama bicara, langsung Tuhan bawa saya ke Mekah. Itu langsung kita turun di dalam Ka'bah. Dan kenapa setiap orang yang mau ke sana, orang bilang tidak boleh lihat di atas. Ada apa di atas? Kita sendiri lihat di mata Tuhan Yesus yang orang sembah. Tuhan Yesus berdiri di salib begini, dan Bunda Maria pegang melaak di dalam Ka'bah. Dan ternyata kita semua ini sembah karena kita mati, kita punya muka di dunia ini, kita punya muka berbeda, nama juga berbeda, tetapi besok kalau kita mati, kita punya muka besar seperti yang menciptakan kita. Ada lagi? Ya. Bapak Ibu tanya-tanya, biar pulang puas ya. ya kan waktu ada dalam masa-masa kisah kita, Tuhan jemput Ari untuk bersama Tuhan ke surga. Apakah dalam keadaan sakit, waktu Ari terangkat itu dalam keadaan sakit atau dengan keadaan sehat? Itu dalam keadaan sakit, masih terbaring di tempat tidur seperti yang ibu lihat. Ya, saya tambah, tubuhnya kan sakit nih, tapi kan jiwa tidak. Ya, jiwa kan tidak ya. Cuma dia dalam keadaan sakit. Nah, tapi rohnya diambil. Belum jalan. Belum jalan. Dia pokoknya lumpuh total, tidak bisa bergerak apa-apa. Jadi saya kasih keluar itu masih makan minum pakai selang, itu pakai selang. Dia punya makanan di blender semua. Jadi saya kasih makan, dia bilang, Mama tidak usah apa dipaksa saya makan. Sudah Mama tidak makan dari pagi sampai sudah mau sore. Mama tidak marah masalah makanan, mau ini dia, tapi Nona makan dulu. Dia bilang, Mama, saya sudah puji-pujian dan saya sudah sembahyang itu, saya sudah kenyang. Dari situ saya bingung dan dia punya kata, saya bilang, gimana saya panggil dia ke bapak lagi, saya bilang dia tidak makan dari pagi. Malah dia marah, dia bilang, Mama kalau saya mau minta makan nanti saya bilang, kalau saya belum minta, Mama jangan siapkan dulu, dia bilang begitu. Sampai di saat dia mau dijemput seperti tadi yang dia bilang itu, saya bilang, Nona tidak boleh, kalau Nona ikut Tuhan Yesus terus nanti Mama bagaimana, Mama sendiri. Dia bilang, Mama tidak boleh bicara begitu. Saya bilang, tapi tunggu Mama panggil Bapak dulu, Bapak yang datang dulu supaya Nona minta izin di Bapak. Dia Bapak bilang, tidak boleh Nona, Nona tidak boleh bilang Tuhan Yesus, Bapak tidak mau. Dia bilang, Bapak dan Mama tidak boleh jawab saya begitu, bilang saja iya, karena Tuhan Yesus nanti bawa kembali. Nanti Bapak bilang, sudah terserah Nona sudah, kalau memang seperti itu yang Nona mau. Iya Mama, Bapak iya saja, cepat
terserah nona sudah. Dia langsung dia macam pingsan begitu. Jadi saya cuma lihat dia punya jantung ini saja, oh nafas, saya cuma duduk dia. Mungkin masih mau tanya lagi, karena ada 6 kali dia ke Taman Eden, kasih makan 5.000 orang, itu masih banyak dia perjalanan, cuma waktu mungkin dia Ya. Tidak apa waktu. oh iya. Tanya lagi. Tanya masih Ya. banyak. Ya, oh masih lagi. Iya. Berapa jam kira-kira dia punya perjalanan? Berapa jam atau berapa menit? Biasanya kan kita tahu persis berapa menit kan? Itu tidak sampai 1 jam, tidak. Bisa paling lama itu 1 jam. 8 menit, 5 menit itu sudah ada perjalanan. Jadi Dalam dalam 3 menit atau 8 menit itu Iya. dia bisa melihat semua yang ada itu. Ya. Bagaimana? Itu waktu di mana, Oma? Di mana? Di mana gitu? Waktu nona Ya. layar. Ya, tanya. Nona jelas. Berlayar itu selama 3 jam. 3 menit. 3 menit. 3 menit itu ada di mana gitu? Itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Ya di mana? Di mana? perahu untuk berlayar ke Kapernaum. Kapernaum. Lihat apa di Kapernaum? Ada batu-batu, pokoknya tempat bagus, Di indah. laut. Di laut, ikut dari laut. Lalu, ya, ini saya tanya. Kalau yang paling lama, 8 menit, kemana itu? Ke surga, oke. 8 menit ke surga, di surga ceritakan yang ada pelatihan lihat di sana, supaya Bapak Ibu orang juga bisa tahu. Supaya kita punya bayang-bayang ya. Ya, kita punya bayang-bayang begitu. Dia cerita ini seakan-akan kita terbawa ke sana. Apa yang dialami macam kita ada di situ. Ya, oke, silakan. Jadi di surga itu lebih indah dari dunia ini. Dan di sana itu tidak ada orang, masih kosong. Kita masuk itu kayak kita lewat awan-awan. Ada punya pintu terbuka, masuk sampai di dalam. Ya, di dalam ada selain ada malaikat-malaikat? Ada. Ada. Jadi anak-anak bayi yang meninggal, orang itu sudah yang jadi malaikat dan menjaga surga. Ada malaikat yang besar-besar? Tidak ada. Nah, malaikat besar-besar itu tidak ada. Itu sebagai pelatentera surga. Jadi berbahagia yang punya bayi meninggal ya. Di sini dikatakan orang itu ya lalu jadi malaikat di atas. Apa ya? Apa lagi? Rumah? Jelaskan. Bapak Ibu mau tanya serumah suadakah belum begitu di surga? Ya. Ah, Pada saat pergi itu ada rumah atau tidak? Kalau tidak ada, kira-kira apa yang ada di sana? ya. Nah, rumah ini, rumah ini. Apakah rumah banyak? Atau sedikit kah? Atau ada Sedikit, orang? barak-barak. Ada ketemu dengan malaikat itu, dia bilang apa? Keladi. Kembali ke surga ini, saya bicara kira-kira apa yang ada. Malaikat baru ada sampai ke itu yang ada pada saat ini. Ya, semua itu bisa tahu. Sekarang ini kita ada di dunia itu tidak sama-sama dengan Tuhan Allah. Cuma kita sendiri. Bersama dengan Tuhan Allah itu kita ada. Dan tahu betul apa yang kita harus pikirkan Ya. saat ini. Baik, kita harus buat. Terus apa yang kita harus buat? Apa yang harus kita kerja? Apakah kita terus semangat atau tidak saja kan? Kembali ke kita masing-masing. Kembali ke hati saya kira-kira pada saat berbicara dari Tuhan Allah dia bilang
bilang saja, tidak boleh tersembunyi. Itu pesan yang harus disampaikan. Sana kita harus bicara supaya kita ada di Yang dipesan harus disampaikan Ya, supaya semua biarpun tahu. itu Apa pesan pedas, apa sebenarnya? keras Keras. apapun harus disampaikan. Ya. Jadi pesanan itu untuk kita semua harus rajin ibadah. Nah, satu, harus rajin ibadah. Kedua, Kita jauhkan kegiatan dunia nah, seperti merokok, mabuk, dan pesta pora. ulang, biar mendengar ulang. Pesan yang kedua, kita jauhi merokok, mabuk, dan pesta pora. 3, merokok, terus pesta pora, mabuk. Dari pemuda ada? Tidak ada. Berarti sudah dengar. Ada 2 pemuda dengar. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau disampaikan? Itu saja. Jadi Bapak Ibu dengar, pertama itu harus rajin ibadah. Itu poin pertama itu. Ya. Ya, sampaikan. Pesan yang ketiga, Tuhan bilang setiap kita membaca Alkitab harus kita pakai Alkitab. Jangan kita baca di HP. Karena kalau kita pakai HP, iblis datang, kita lempar, HP rusak. Kalau Alkitab tidak. Alkitab tidak akan rusak. Kalau kita pakai Alkitab. Dia punya pengertiannya begini. Kalau macam Bapak Ibu orang, contoh ada kemasukan, pukul yang HP, iblis setan ketawa. Ya, rusak lagi. Tapi kalau coba pukul yang berbantuan. Jadi ingat, tidak boleh bawa HP ke gereja, baru baca-baca dan buka-buka. Saya tanya lagi dulu. Ya. Maksudnya saya Kristen. Kalau saya bertentangan dengan Islam, kira-kira bagaimana? Kalau saya bertemu dengan Islam, kalau saya Kristen, saya mengambil keputusan Tuhan. Itu Tuhan yang lain. Kira-kira bertentangan atau tidak? Saya Kristen, tapi ada Ini sampaikan. Ya. Disampaikan ya. Ya, ada ini bilang tidak boleh ada yang lain, satu saja. Karena Allah itu cemburu kalau dia didoakan. Ada lagi? maksudnya dalam proses kita berdoa ini, Ya. kita dari keinginan berharap ada orang yang bersama dengan kita, nanti bertentangan. Kira-kira bagaimana? Apakah itu biasa saya terus dilanjutkan atau saya kasih saja stop? Maksudnya begini. Ya, maksudnya bapaknya mau berdoa, tapi sudah ya kita seiman dengan bapak kasih lanjut atau tidak. Oh, ini, ya, ya, Bapak Tias menghindar. Ditanya sesuai dengan dia punya penglihatan yang apa dia lihat apa yang dia lihat, ya dia sampaikan. Ya, jangan tanya sampai lihat luar daripada apa yang dia lihat di sana. Bisa. Oke. Ini ya, ulang lagi pertanyaan berkaitan dengan yang tadi Bapak Tias bilang itu, jawabannya kita menghindar saja. Ya. Tanya yang berkaitan yang ini kan kita mau tahu nih. Kita mau tahu nih. Ya.
apa Tuhan Yesus bawa ini ke sana, kasih tunjuk dan pesan apa yang disampaikan. Oke, Ibu Biai. Terima kasih, Shalom. Pertanyaan saya hari ini, beberapa hari sebelum saya masuk ke saat pertanyaan, dalam beberapa hari sempat saya lewat di depan jalan, saya sempat ingat hari perempuan gitu, karena saya perayaan sekitar 4 kali ya, tertidur dan tidak bisa apa-apa. Dalam perayaan saya terakhir, adik cuma bilang, ajarkan saya bilang kata amin. Saya kasih ingat, sudah saya ajar. Tidak bisa bikin apa-apa, dan memang hari itu kalau kita lihat perayaan kita lihat itu kita hampir putus harapan. Badan yang sekarang tidak terbayangkan dengan badan yang tertidur. Dan beberapa hari saya lewat sempat saya ingat, adik itu sudah sembuh atau belum. Dan puji Tuhan, hari ini juga Tuhan tergerakkan satu hati ya, walaupun terlambat saya datang. Dan saya sempat buang mata ke belakang, adik perempuan itu sudah sembuh. Dan hari ini ada menyampaikan banyak kesaksian tentang apa yang Tuhan bawa dari beberapa tempat, dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah tadi kakak dengar kalau Mekas ada penjelasan, tetapi mungkin di Taman Eden, terus di mana? Iya, Kapernaum, Pintu Emas. Mereka tadi sudah ada penjelasan, tapi beberapa tempat itu mungkin sementara Adi dan Tuhan Yesus jalan, mungkin ada pesan apa yang Tuhan Yesus bilang ke Adi tentang tempat-tempat itu. Contoh neraka, kalau neraka tadi banyak ya saya bilang, tapi tentang Pintu Emas Tuhan Yesus ada bilang apa? Mungkin tempat ini begini dan begitu, mungkin seperti itu Pak. Dan mungkin Kapernaum itu Tuhan Yesus mungkin jelas Kapernaum ini dia begini, dan orang Kristen itu harus begini, harus mengetahui bahwa Kapernaum itu dia begini. Jadi di tempat-tempat itu kan pasti Tuhan bawa ade, jadi pasti ada pesan atau pembicaraan antara percakapan lah antara ade dan Tuhan Yesus. Salah satunya Kapernaum, Pintu Emas. Kalau neraka tadi kita sudah dengar, surga juga tadi kita sudah dengar. Tapi Kapernaum dengan Pintu Emas yang sama masih bahasanya Pintu Emas. Di Pintu Emas saja. Di Pintu Emas mungkin Pintu Emas ada bilang apa begitu ke Nona. Di Pintu Emas ini khususnya orang-orang yang apa, khususnya bagaimana begitu. Saya ulangi, kalau di Pintu Emas itu orang-orang yang unggul. Jadi dari kita punya, mungkin ibu punya mama atau bapak yang sudah, kita punya orang lah yang sudah meninggal 1000 tahun yang lalu, semua berkumpul. Nanti sangkakala berbunyi tutup baru yang Allah sudah menghendaki buat masuk surga, pengadilan terakhir lah, baru masuk surga, masuk ke neraka. Itu di Pintu Emas ya. Ada lagi? Tapi saya bisa bertanya terakhir kan? Ya. Di dalam perjalanan itu Nona dengan Tuhan ada pesan apa atau apa yang Tuhan sampaikan ke Nona dalam perjalanan? Kan Tuhan bawa Nona toh? Tuhan bawa, berarti ada sesuatu yang Tuhan sampaikan untuk Nona. Ada berbicara percakapan antara Tuhan dan Nona. Atau tidak? Diam saja, berjalan saja. Ataukah cuma jalan begitu saja kah? Tunjuk tempat-tempat itu saja kah? Ada. Tidak ada percakapan antara Tuhan dan Nona. Ada. Ada. Oke. Itu percakapan apa saja itu? Percakapan itu waktu di Laut Bos. Dan itu pertama kali saya lihat Musa belah laut, dan
Itu pesan. Pesan. Ya. Jadi berarti harus pakai itu sebagai satu anugerah yang Tuhan berikan. Jadi berarti tidak boleh sia-siakan. Ya. Oke, Jadi Mak. kesaksian terus bagi orang lain. Ya. Dan untuk ketahuan Bapak Ibu, setelah dia sudah bisa berjalan, sekarang kan dulu kan dia tinggal ya mamanya di Tanpa Garam. Ya. Dan sudah bisa berjalan, dia juga sudah bisa melayani. Ya, sesuai dengan pesan itu, tangan kirinya itu harus pakai. Nah, jadi sekarang dia sekarang ada katekisasi murni, tapi tidak ikut di ketua penjemaat. Dia ikut di Tanpa Garam. Ya. Tapi Bapak Ibu orang tidak usah khawatir, saya sudah pegang untuk pakai untuk melayani. Ya. Saya sudah minta kesediaan untuk kita pakai melayani. Oke. Jadi Bapak Ibu, kenalan keluarga yang membutuhkan pertolongan, kita akan. Sesuai dengan Lukas 10. Matius 10 atau Lukas 10? Matius 10 ayat. Lanjut. Oke. Ada lagi? Oke. Ya, pertanyaan sampai sekarang masih di bawah. Terakhir itu. Sampai sekarang. Iya, sampaikan. Ya. Jadi sampai sekarang itu masih. Ya, masih ya? Masih. Ya. Ada lagi? Kemudian yang terakhir. Ya, yang terakhir. Dari kesaksian kan ada sudah bertemu dengan Yesus secara tempat mata. Kalau kita semua yang ada ini belum secara empat mata ya, kita bertemu, bercerita, berjalan. Tapi kalau ada kan sudah. Toh, apakah Tuhan Yesus itu punya muka yang sama seperti kita lihat di gambar ataukah tidak? Ibu punya pertanyaan itu yang saya sampaikan waktu pertama dia bisa bicara. Iya, jelaskan karena kita kan belum lihat secara bagaimana Tuhan Yesus itu. Dia gambar. Iya, yang digambar, yang kita lihat ini gambar. Terus yang kita percaya ini kan hanya firman, toh? Tapi secara empat mata kan saya juga belum bercerita dengan Tuhan Yesus. Kami semua ada kan sudah bercerita, berjalan dari satu tempat ke satu tempat, jadi sudah bisa tahu Tuhan Yesus dia sudah. Apakah dia sama seperti gambar ataukah dia sudah sama? Jadi kalau untuk di gambar itu cuma melambangkan, tetapi Tuhan yang asli. Ya maksudnya mukanya sama dengan gambar. Bacanya. Kemiripan juga ada. Tapi bisa melukis ini. Adik Francina bisa melukiskan wajah Tuhan itu bagaimana begitu? Ciri-cirinya. Maksudnya wajah itu apakah tingkah, haluskah, bagaimana? Tidak tangga. Yang adik Francina lihat? Lihat ya. Oke, silakan. Tuhan Yesus punya kulit itu halus, terus rambut itu lurus, Ya, lampu lurus sebatas mana itu? Apa pendek? pendek, Atau sebatas leher? pendek. Rambutnya lurus, pokoknya lurus nih, tapi potong rambutnya seperti ibu. Batasnya. Tapi bisa, artinya kan ada gitu. Itu kan bisa bicara. Terus dalam perjalanan di Tuhan Yesus kan, yang kalau potong baca kan Tuhan Yesus itu potong tidak bisa lihat dia. Orang yang lihat dia itu orang dia langsung buta dari firman Tuhan. Tapi pada saat ada dengan dia tidak ada larangan untuk ada melihat Tuhan Yesus atau langsung berbicara empat mata begitu.
langsung. Berbicara berarti tidak ada larangan ya? Ada lagi? Oke, ya. Oke, kekerut. Habis itu Ibu Lan tanya-tanya supaya ini mengerti ya. Iya, sebelumnya Prasida. Iya. Saya bersyukur bahwa hari ini tadi koordinator sempat tegur kami, saya punya kesibukan dan saya mengambil bagian karena saya punya rohni mengatakan saya harus hadir. Ya, kebetulan kita bisa ketemu dari tadi yang mau bicara. Mama Rosi ini ada 6 tempat tadi ya. Namanya Eden, iya, Ya. semuanya ini mengawali pada kehidupan kita yang mungkin Tuhan yang memutuskan bersama ya, bahwa ketika kita dibentuk sebagai manusia hidup lalu diatur dalam dosa, apa yang harus kita lakukan sebagai manusia di dunia ini menjalani apa yang dikehendaki Tuhan. Saya pikir mungkin seperti itu. Ketika sampai di pintu neraka, ketika nomor dia Tuhan arahkan bahwa jangan, kalau boleh jangan sampai kita sebagai manusia ini terjerumus di situ. Jangan masuk neraka. Sebelum masuk neraka pun tidak baik kita tersisa. Terus ada pertanyaan bahwa apa itu cari emas? Kami semuanya punya berdoa untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan Firdaus. Firdaus sebagai kasat mata manusia kita yang sekarang ini Tuhan memutus. Ya. Apa Firdaus itu? Saat itu ya bukan Mama Ros dan Mama bilang, tapi mungkin ketika saat bersama Tuhan, Tuhan menunjukkan bahwa Firdaus adalah surga. Dia berlantai emas, ya, atau ya karena sangat indah kami tidak bisa lihat saat itu yang lihat yang ya pasti ada sesuatu kesan yang Tuhan berikan bagi Tuhan dalam saat Nona bersama-sama dengan Tuhan. Ya, pasti ada kesan yang terindah yang memang satu ayat yang Tuhan berikan. Ini merupakan ayat emas yang engkau harus melayani setiap Tuhan. Ayat ini harus ya. Minta maaf sebelumnya. Layaknya dengan dikatakan kita ayatnya supaya Alkitab ini menjadi pegangan bagi kami. Jadi ketika kita menampakkan, Mama juga sebagai hamba Tuhan dalam menampakkan pelayanan ini itu menjadi ayat kita hamba Tuhan. Mungkin Tuhan jalan jangan sampai salah karena sudah ada seorang anak yang Tuhan berikan bagi kita sebagai pelayan. Kita harus jalan begini. Kadang-kadang sebagai manusia orang berpikir mereka usah pintar, ikut kehendak saya, tapi sebenarnya ada apa yang diberikan Tuhan untuk orang. Bapak dorang, Mama dorang saat ini. Firman Tuhan ini menegur kita dan Bapak berpegang ini dalam. Shalom. Shalom. Jadi tadi kita sudah dengar apa yang dijelaskan oleh anak Palestina. Kita adalah sebagai orang tua yang pada saat itu yang jaga dia, rawat dia selama sakit di rumah sampai ke rumah sakit. Saya ulangi sedikit saja. Terus seperti tadi yang Bapak siapa yang tanya tadi bilang pada saat pasca, ya itu pas dengan dia menderita pas masuk pasca itu Tuhan Yesus mau dibawa itu dia juga masih dibawa di tempat tidur, jadi dia tidak bisa berdaya. Anggaplah dia sudah tidak bisa berdaya, kedua cuma serahkan pada saat itu pasrah sudah. Dan janji yang seperti tadi dia bilang banyak berdoa, doa Bapak kami itu saya ini juga orang yang tidak tahu berdoa panjang-panjang lebar. Doa Bapak kami itu saja yang selama ini jadi mungkin tidak tahu kalau saya itu selalu itu cuma dengan doa Bapak kami saja. Nah, jadi di dalam rumah sakit itu dari sal ke sal, masuk di sal anggrek itu ada orang meninggal malam berikut. Jadi hari kelima dia langsung sudah tidak bicara itu. Nah itu ya ada orang meninggal. Saya cobaan apa ini dari masuk. Ada orang di UGD yang meninggal. Terus ke sal ada yang meninggal dari anggrek.
pindah sampai orang terakhirnya tidak tahu dia sakit apa, orang bilang dia corona. Ya kita terima lagi, kakak orang mau ribut dengan apa, saya bilang aduh jangan, nanti sebuah anak orang tidak layani baik-baik, jadi biar sudah kita ikut saja. Pindah lagi ke ruang anggrek, ada yang meninggal di situ lagi. Dokter ganti dokter, ibu bagaimana, Fransina perubahan ada gak, saya bilang bagaimana ada perubahan, obat yang datang cuma paracetamol, diare sama apa anti muntah, padahal lambung. Obat itu yang dikasih, selama dia dirawat itu cuma obat itu, hampir 1 bulan di rumah sakit. Nah dari situ pindah lagi ke ruang, mau pindahkan dia karena corona tuh udah 1 minggu sudah selesai, dari situ kasih pindah lagi kan, begitu di ruang lain karena sudah apa negatif atau bagaimana, jadi sudah kasih pindah lagi. Sedangkan dia ini sudah dililit terlingkar kabel-kabel strom, jadi apa kayak di ruang ICU punya itu. Dia sudah pasang kateter, dia sudah pasang infus, selang, pokoknya dari mana yang alat kontrol semua tuh sudah terpasang. Jadi saya bilang aduh. Jadi alat itu bikin dia tambah takut, sedangkan dia masih lihat, cuma dia tidak bisa berbicara, itu saja dia tidak bisa. Saya bilang dokter ini bagaimana? Kita ikut saja. Dari situ mau kasih pindah itu dokter cabut mantri cabut alat-alat itu untuk kasih pindah dia lagi. Itu juga di saat dia pindah itu malam, tidak siang atau pagi. Di saat dia mau pindah sal itu malam-malam hari. Jadi saya bilang ini bagaimana nih dokter? Kenapa harus malam? Sampai bawa dia pergi scan. Karena bilang tidak ada penyakit, mungkin dia pernah jatuh. Jadi kita pergi scan di kilo 22 sana. Ke sana juga hasil tidak ada apa-apa. Dia punya hasilnya bagus. Saya bilang sudah kita serahkan saja. Pokoknya ini Tuhan ada di pihak kita. Jadi orang mau bikin sampai bagaimanapun tidak ada hasil. Setelah lepas alat-alat semua mau bawa masuk ke sal yang terakhir itu sal apa? Bougainville. Ya, ke Bougainville. Alat mau dipasang lagi begini, alat itu dia meledak sendiri. Alat kontrol itu. Dia kayak itu apa? Afrika. Bola Afrika. Dia lucur ikut pintu keluar. Langsung saya bilang Tuhan sudah tidak izinkan. Jadi apapun yang terjadi, saya bilang kata perempuan kita pasrah sudah tidak usah untuk pasang alat ini lagi. Nah di situ dokter datang bilang Fransina sudah bisa keluar karena tidak ada apa-apa, jadi kita tidak ketemu dia penyakit. Dari hari pertama kita tunggu keluar ini jam berapa, tunggu lagi pas 1 minggu. Tapi saya sementara diajarkan di rumah sakit bapak ibu untuk kalau dibawa pulang saya bisa kasih makan dia pakai selang apa suntikan. Jadi saya diajar di rumah sakit sampai 1 minggu. Saya bilang dia bapak tidak bagus sudah ya. Kalau mau keluar saya sudah habis mau bagaimana? Sudah. Besok 1 bulan hari ini kita kasih keluar. Kasih keluar itu masih ada selang. Makan minum semua. Nanti bapak majelis dorangnya bapak majelisnya ke rumah tuh orang masih sempat lihat. Sampai di rumah saya sibuk masak 1 hari itu. Saya masaknya makanan saya di depan begini, yang di luar itu selang yang di luar sudah semakin panjang. Jadi saya tak jadi bapak, siapa yang tarik ini sedangkan dia tidak bisa bergerak. Siapa yang lepas ini yang tarik? Dia bilang bukan saya semua. Kenapa yang di dalam ini sudah, yang di luar ini sudah semakin panjang. Saya bilang saya telepon dokter telepon dokter begini, dokter bilang iya ibu nanti panggil medis yang tangani. Saya bilang kalau saya sendiri bisa lepas kenapa tidak saya, kalau ibu bisa, kalau tidak bisa ibu panggil medis. Dia bilang berdoa sudah lepas, sudah berdoa dia suruh saya yang lepas lagi. Saya bilang mari kau lepas. Dia bilang lepas sudah. Saya berdoa selesai, saya lepas dia tarik itu, saya tinggal perhatikan dia saja, saya tarik keluar. Sedangkan yang di dalam tubuh itu sudah hitam panjang ini, itu sudah hitam.
Saya bilang yang begini yang mungkin selalu tuh orang yang jadi korban itu karena infeksi atau bagaimana sih tidak tahu. Di situ dia belum makan juga. Saya upayakan biar dia bisa punya. Atau jadi saya beli biskuit biar dia bisa ini, tapi tidak bisa juga. Saya kasih kayak air saja. Jadi seperti begitu. Nah, nanti pada saat dia punya perjalanan sampai Pasca, terus dia bilang begini, mama ada kain putih. Saya bilang, enggak, kita mau perjamuan di dalam Pasca. Ini nih, saya dalam hati sendiri saya bicara barang yang aneh-aneh saja nih. Dan saya tidak bicara jelas, saya bilang apa nih, dia suruh saya siapkan. Terus saya harus begini, kita mau perjamuan di mama siapa yang bisa datang untuk perjamuan di sini? Saya bilang, bagaimana? Karena saya berpikir bahwa dia kan belum sini. Dia mau suruh kita perjamuan. Di situ dia dapat teguran juga. Dia dijemput lagi, terus dikasih tahu saya, mama Tuhan Yesus bilang tidak bisa. Ya memang tidak bisa. Makanya mama tuh ragu, tidak bisa Dapat pesan perjamuan. Jadi seperti belum itu. jadi belum bisa makan perjamuan. Ya, yang nikah kawin juga belum nikah, memang tidak bisa. Jadi dia dapat tegur, tidak bisa untuk kita perjamuan. Tuhan Yesus mau pergi ke Golgota, dia menyaksikan itu Bapak Ibu. Dia tertidur di atas dia kursi itu dan dia punya tangan, dia juga ikut seperti Tuhan Yesus menderita. Dan saat itu dia menangis dan menangis. Tadinya tuh kan dia di tempat tidur tapi begini saja, dia minta itu begini, menangis, menyanyi, menangis setiap saat. Itu cuma begini saja. Saya bilang, ketoran 1 jam begini saja, rasa ini tidak mampu. Tapi dia sudah sampai bisa berhari-hari, mungkin tidur. Tapi pagi itu dan selama dia menderita masih tidur itu, dia tanpa baju, tanpa pakaian, ditutup saja dengan dia. Kedua mau cuci dia punya pakaian kotor itu dilarang. Tidak boleh cuci saya punya pakaian kotor mama, bapak tidak boleh cuci. Jadi saya bilang bagaimana ini pokok orang besar ini nanti. Tapi tidak mau, dia pokok orang besar dan kecil itu Bapak Ibu, saya bicara ini, kita bicara firman Tuhan, tidak bau bilang kencing orang dewasa atau anak kecil saja bau, apalagi orang dewasa. Itu tidak bau, sedikit kotoran besar pun tidak bau. Malah dia punya kotoran itu, dia kering kayak apa? Kayak batu, keras. Tidak berbau. Dan bilang sudah tinggal berhari-hari itu, 2 hari 3 hari juga mungkin sudah ada ulat kecil, tapi ini tidak. Jadi sampai heran-heran itu karena saya belum tahu ya nanti dia mau dipakai begitu, Tuhan mau ini dia, zaman dia larang dia pakaian itu tidak boleh cuci. Nah, sampai dia bilang mama tidak kasihan kah, Tuhan Yesus sudah bawa ke sana. Dia menangis, mama saya lambung luka. Jadi apa yang Tuhan Yesus rasakan di sana, dia juga rasakan. Jadi saya tidak lihat waktu di sana dengan Tuhan Yesus di sana, tapi saya lihat dia ini Nona Francina di rumah. Dia menderita seperti yang Tuhan Yesus rasakan di sana. Dia berteriak menangis sampai dia bilang lambung ini disiram dengan asam. Tapi mama saya lambung pedis. Dia berteriak saya cuma duduk begini saja merenungkan saja di sana. Jadi kira-kira menurut saya tuh kita punya perjamuan Bapak Jeff, minta maaf yang kita sudah ikuti selama ini, tapi di sana Tuhan Yesus menderita mau dipaku kan, itu sudah sebelumnya tuh kan sudah ada perjamuan dulu menyongsong. Nah tapi kita menyongsong kita sudah perjamuan dulu toh, baru iya, Jumat Agung toh? Nah, ya baru kematian. Jadi mau bilang salah itu sudah dari dulu seperti begitu. Jadi mungkin seperti itu dia punya penderitaan kemarin terakhir. Jadi terakhir kemarin dan Bapak Ibu mungkin orang tahu bahwa kemarin ada orang meninggal. Saya keluarga pas posisi Nona kita dua ada di sana. Dia pelayanan orang itu yang sakit itu saudara ini. Orang mau datang malam sama Nona di sini.
Dia sudah nasihat dan nasihat. Nah, begitu nona itu meninggal, dia dijemput lagi pergi. Jadi dia bawa saya, mama turun cepat ke rumah. Ke rumah terus dia bilang, mama tunggu. Sudah langsung dia tidur. Saya bawa, dia mau pergi lagi. Sudah saya duduk berapa menit kemudian dia bilang, mama, Tuhan Yesus suruh bilang saya, kakak itu dia melawan. Saya sudah sampaikan buat dia pesanan Tuhan Yesus bilang, tapi dia melawan. Jadi Tuhan Yesus bilang daripada dia menderita, lebih baik Tuhan Yesus bawa dia saja. Saya bilang, oh begitu. Sudah, saya bilang, oh itu sudah. Jadi dia punya kakak-kakak di sana itu, dia sudah sampaikan semua buat orang. Larangan itu begitu banyak. Jangan makan pinang sampai saya, bapak ibu saya ini orang yang makan pinang sampai saya bisa tahan pinang. Tapi begitu dia mulai dapat pesanan itu, saya sendiri tidak makan pinang sampai hari ini. No. Hari ini Bapak ibu yang makan pinang dengar. Hari ini, tapi bukan berarti mau melarang, tapi kalau memang bagi yang dengar terus mau ribut atau bagaimana ya itu ya. Saya sampai hari ini saya tidak mensentuh pinang lagi, karena dia bilang mama tidak boleh makan pinang lagi. Bilang ya mati. Dia buat janji, awal itu buat janji dengan dia bukan kakak makan pinang minum dan apa, buat janji melanggar itu. Bisu sudah mulut buka sariawan sudah sampai datang kembali sama dia sembahyang barusan. Jadi mungkin masih banyak, tapi